Baiklah, untuk video kali ini kami akan mempraktikkan yaitu cara untuk melakukan penjualan atau sales. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi MioWave versi 18. Untuk materinya adalah kami akan menginput transaksi penjualan tunai, kredit dan retur. Untuk cara pengerjaannya yaitu dengan cara kita buka aplikasi MioWave versi 18-nya, kemudian kita klik open. Kita pilih nama perusahaan yang akan kita buat sales atau penjualan nanti. Nah, kemudian di bagian menu awal MioB, di sini kan terdapat sebuah akun banking, sales sampai ke card file. Nah, di sini kita pilih bagian sales. Nah, untuk contoh transaksi pertama, soalnya adalah Tanggal tanggal 11 Januari menjual tunai kepada PD Software sebagai berikut dan kuantiti 20 unit, kode barang MB001, harga 200.000 dan totalnya adalah 4 juta. Dan di sini juga sama, kode barangnya AC001, harga 200.000 dan totalnya 4 juta. Nah, untuk cara membuatnya yaitu kita klik bagian sales ini, kita klik bagian enter sales. Nah, di sini kita bisa menginput datanya. Nah, untuk awalnya kita pilih bagian layout. Nah, di sini saya menggunakan item untuk membuat contoh transaksi pertama. Klik OK. Kita isi datanya dari customernya, siapa namanya. Nah, berikut adalah contoh eh, transaksi pertama yang sudah saya buat. Di sini seperti ini. Nah, di sini saya beri nama invoice-nya INV001, yaitu dengan nama customernya PD Indah Software, dan ini alamatnya, dan di sini kuantiti tadi barangnya 20 unit, dan sini item numbernya MY001 dengan deskripsi buku MioB versi 18, harganya 200.000 dan totalnya adalah 4 juta. Dan di sini menggunakan teks PPN. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama, 20 unit barang. Ini menggunakan item numbernya AC001 dengan deskripsi buku akurat. Ini harganya 200.000 dan totalnya 4 juta. Teksnya PPN juga. Jadi hasilnya adalah 8 juta. 8 juta ini didapatkan dari totalnya 4 juta. Barang pertama dengan 4 juta barang kedua. Jadi hasilnya 8 juta. 8 juta, uh, ini teksnya 800 nih karena PPN-nya harganya uh, 10%. Untuk mengeceknya sudah benar atau tidak, kita klik tekan Ctrl plus R. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah benar, kita klik OK atau record. Nah, kemudian itu tahap pertama. Untuk tahap keduanya adalah uh, untuk menginput datanya dengan cara kita pilih ke bagian receive payment. Seperti ini. Nah, kita input di sini, kita pilih kas di tangan, customer yang siapa, amat registernya berapa, dan lain-lain. Dan di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, seperti ini ya, kita isi data seperti tadi dengan ini
kasih tangan, keterangan akunnya kasih tangan, kemudian ID-nya CR001, ini tanggalnya, tanggal dimulainya transaksi. Kemudian di sini payment metodenya cash, kemudian keterangannya payment PD Indah Software. Karena di sini kan customernya namanya PD Indah Software. Kemudian INV001 untuk transaksi pertama. Contoh transaksi pertama ini date-nya dan sini 8.800.000 sesuai dengan ini. Maka hasilnya dapatnya 8.800.000 rupiah. Pas selesai kita klik OK atau record di sini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa Ctrl plus R. Nah, seperti ini. Untuk contoh transaksi kedua, dengan soal tanggal 15 Januari, menerima informasi dari PD Indah Software bahwa terdapat barang yang rusak dan barang itu dikembalikan atau diretur atau uang diminta kembali dengan kuantitinya 3 unit, kemudian min 3 unit, kemudian kode barang AC001 harga 200.000 dan totalnya 600.000. Nah, di sini karena kita ingin kembalikan uang tuh diminta kembali atau barang itu akan dikembalikan atau diretur, maka kita buat min 3 seperti ini. Untuk caranya, ini tuh bagian sales, kita pilih enter sales seperti tadi, kita input datanya. Nah, karena saya sudah menyiapkan datanya, tinggal kita untuk contoh transaksi kedua dengan nama invoice-nya invoice 002 di tanggal, bulan, dan tahunnya, dan ini customer-nya PD Indah Software tadi sesuai dengan soal. Kemudian karena kita akan kembalikan barangnya senilai 3 unit, barang akan dikembalikan, maka ada tanda min. Ini item numbernya AC001 dengan keterangan buku akred dan price ini harganya 200.000 dan totalnya 600.000. Ini teksnya PPN, maka hasilnya adalah 600.000. 60 ini dapat dari termasuk pajak PPN ya. PPN-nya kan 10%. Maka hasilnya adalah 660.000. Seperti itu. Nah, untuk mengeceknya kita bisa klik atau tekan Ctrl R seperti ini. Utang usahanya 600.000, piutang usaha keduanya 600.000, penjualan barang 600.000, PPN keluaran 60.000 dan HPP 300.000, persediaan barang 300.000. Setelah selesai kita yakin sudah benar datanya, kita klik record atau juga bisa klik OK. Kemudian kita close ya. Nah, untuk tahap keduanya kita bisa pilih sales register. Nah, nanti di bagian retur dan kredit ini akan keterangan invoice info 2002 buat datanya. Jika sudah di sini ada muncul invoice 002, kita bisa klik pay refund. Ini artinya barang itu akan dikembalikan. Seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita buat check now 01, kemudian di sini akan muncul secara otomatis. Jika kita klik yang bagian kita
kita klik bagian retur ini kan tadi akan muncul info 002, tinggal kita klik by event maka akan muncul ya seperti yang saya tampilkan tadi. Kemudian kita klik record atau OK. Nah, untuk contoh transaksi ketiga, dengan soal tanggal 19 Januari, menerima pembayaran atas penjualan kepada PD Jaya Komputer. Tanggal tahun lalu sebesar 2 juta, yaitu kita langsung ke bagian sales. Coba kita pilih receive payments. Kita isi datanya. Nah, karena saya sudah menyiapkan datanya, ini di sini. Baiklah, di sini perlu diperhatikan. Simaklah langkah-langkah yang saya sedang lakukan. Perlu diperhatikan juga di bagian sini. Nah, seperti ini. Sini saya buat ID-nya CR0002, kemudian di sini harganya 2 juta. Seperti barang ini 2 juta dan ini cash, dan di sini customernya nama PD Jaya Komputer. Jika dirasa sudah benar, kita langsung klik OK atau record di sini. Baiklah, untuk contoh transaksi keempat, yaitu dengan soal tanggal 22 Januari menjual kredit kepada PD Jaya Komputer sebagai berikut dengan kuantiti barang pertama yaitu 25 unit, kemudian kode VB001 dengan harga 200.000 dan total 5 juta, kemudian barang keduanya adalah senilai 25 unit barang
Kode barangnya MO001, harganya 200.000 dan totalnya 5 juta. Untuk cara pengerjaannya sama seperti metode sebelumnya. Kita ke bagian sales, kemudian kita bisa ke bagian enter sales di sini untuk menginput data. Di sini kita pilih tadi PD Jaya Komputer, kita isi datanya. Seperti ini. Dengan invoice-nya INV, kemudian sini tadi kan barangnya 25 unit barang, item numbernya VB001 dengan deskripsi buku Visual Basic, harga 200.000 dan totalnya adalah 5 juta. Barangnya yang barang kedua adalah 25 unit, kemudian item numbernya MO001 dengan deskripsi buku Microsoft Office, harga 200.000 dan totalnya 5 juta. Kemudian PPN di sini. Di sini taksnya menggunakan kita kasih dengan cara Ctrl R seperti ini. Totalnya 10 juta. Untuk contoh transaksi kelima, tanggal 25 Januari menerima konfirmasi dari PD Jaya Komputer bahwa terdapat barang yang rusak dan harus dikembalikan atau retur atau mengurangi piutang dengan keterangan 2 unit, kemudian kode barang FB001, harga 200 dan total 400.000 karena akan kita kembalikan barangnya. Bahkan di sini kita kasih tanda strip. 2 barang tadi, ini customernya PD Jaya Komputer, ini alamatnya, ini INV004. Untuk contoh transaksi kelima, dan di sini FB001, item numbernya, deskripsinya adalah buku Visual Basic dengan harga 200.000 dan totalnya adalah 400.000. Ini teksnya PPN maka akan didapatkan adalah 440.000. Ini termasuk pajak PPN. PPN kan 10% pajaknya. Untuk mengeceknya dengan cara klik CTRL-R. Nah, di sini dapat keterangannya, piutang usaha 400.000, piutang usaha selanjutnya 40.000, sama sampai HPP-nya 200.000 dan persediaan barangnya 200.000. Jika dirasa sudah benar, kita klik OK atau record di sini. Nah, karena kita akan balikan barangnya, maka nanti setelah kita isi tadi datanya akan muncul di sini bagian INV004 tadi dengan customernya PD Jaya Komputer. Nah, sudah muncul di sini, nanti kita klik apply to sell.
Ini Nah, seperti ini nanti setelah kita klik yang bagian tadi maka akan muncul datanya seperti ini dengan ID SG SJ00001 yang ini 440.000 barang yang akan dikembalikan. Uang yang akan dikembalikan kemudian di sini ini NV003 di sini harganya 440.000 maka hasilnya 440.000. Jika dirasa sudah benar kita klik record atau oke di sini. Untuk melihat daftar piutang, untuk melihat daftar piutang tuh dengan cara ke bagian yang tadi, ke bagian sell register dan di sini pilih open invoice, ini daftar piutang dan di sini keterangan tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari tanggal 01 bulan 4 2024 sampai tanggal 30 4 2024. Ini amount harganya, kemudian ini piutangnya dengan customernya PD Jaya Komputer.